Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu di channel Warga Digital. Kesempatan kali ini berbagi informasi mengenai penerimaan atau seleksi pengadaan ASN khususnya untuk P3K tahun anggarannya tahun 2022, di mana untuk ASN atau seleksi P3K tahun 2022 ini diprioritaskan berdasarkan 3 kategori Bapak Ibu, hingga nanti yang belum lolos di tahap 1 atau tahap 2 tahun 2021, semoga Bapak Ibu bisa memahami apa yang nanti bisa disampaikan, dan semoga Bapak Ibu bisa lolos di seleksi ASN P3K tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel Warga Digital, silakan Bapak Ibu untuk bisa klik tombol subscribe, kemudian jangan lupa untuk loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang kami bagikan. Baik Bapak Ibu, untuk informasi dari pengadaan ASN P3K tahun 2022 ini saya bacakan, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 ini. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ini Bapak Ibu, saya langsung aja ke poin utamanya. Untuk seleksi P3K tahun 2022 ini nanti diprioritaskan menjadi 3 bagian. Saya lanjut saja di bagian pembagian prioritasnya. Oke, ini Bapak Ibu, untuk prioritasnya di bab 2 kategori dan persyaratan pelamar di pasal 4 ini, pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jenjang fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori 1 pelamar prioritas, dan yang kedua adalah pelamar umum, di mana nanti pelamar prioritas ini digolongkan menjadi tiga kategori Bapak Ibu. Jadi di sini untuk pelamarnya nanti ada 2, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, untuk pelamar prioritas sendiri, ini pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas 1, perlu digarisbawahi Bapak Ibu, yaitu pelamar prioritas 1 dan pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Jadi untuk prioritas ini nanti digolongkan menjadi 3 prioritas Bapak Ibu, yaitu prioritas 1, 2, dan 3. Dimana prioritas 1 di sini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas THK yang pertama, itu THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas seleksi P3K jenjang fungsional guru tahun 2021. Kemudian prioritas 1 masih prioritas 1, yaitu yang termasuk ke prioritas 1, yaitu yang keduanya adalah guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K CF guru tahun 2021. Kemudian masih di prioritas 1, yaitu lulusan PPG yang memenuhi ambang batas pada seleksi P3K CF guru tahun 2021 dan belum mendapatkan formasi, belum mengisi formasi. Kemudian prioritas selanjutnya, prioritas 1, yaitu sini guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K CF guru tahun 2021
2021. Jadi untuk pelamar prioritas 1 di sini adalah ada 4 kategori Bapak Ibu, yaitu yang memenuhi ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Jadi sudah nilainya sudah memenuhi ambang batas tetapi belum mengisi formasi. Kemudian yang kedua, guru ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Jadi untuk guru non ASN yang sudah mendapatkan nilai di atas ambang batas dan belum mengisi formasi juga akan masuk ke dalam prioritas 1. Kemudian yang ketiga adalah lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K CF Guru tahun 2021. Ini juga yang sudah lulusan PPG dan sudah mengikuti seleksi P3K tahun 2021 dan juga belum mengisi formasi. Kemudian yang keempat adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Sama Bapak Ibu. Jadi ini juga Bapak Ibu guru yang dari swasta dan sudah mengikuti seleksi P3K tahun 2021 dan sudah memenuhi ambang batas tetapi belum masuk atau mengisi formasi. Maka dari keempat kategori kelompok ini nanti akan dikategorikan ke dalam pelamar prioritas 1. Kemudian untuk prioritas yang kedua, ini pelamar Bapak Ibu. Untuk pelamar yang kategori yang kedua di sini adalah pelamar prioritas yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan THK yang kedua. Nah, kemudian untuk pelamar prioritas yang ketiga, di sini pelamar prioritas ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, yaitu merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi untuk prioritas yang ketiga di sini adalah sebagaimana dimaksud ayat 1 dan huruf C, merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar. Bapak Ibu perlu digarisbawahi, yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun dan belum mengikuti seleksi P3K tahap 1 atau 2 di tahun 2021. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti untuk pengadaan P3K tahap P3K tahun 2022 ini nanti ada 3 kategori atau 3 prioritas, yaitu pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas yang ketiga. Dimana tadi sudah kita bahas untuk pelamar 1 itu adalah ada 4 kelompok. Kemudian untuk prioritas yang kedua nanti hanya ada THK 2, dan untuk prioritas yang ketiga di sini adalah Bapak Ibu guru yang non ASN yang berada di sekolah negeri dan sudah terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Itu Bapak Ibu untuk formasi atau prioritas untuk pengadaan atau pelamaran nanti di ASN P3K tahun 2022 ini. Ini sudah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia itu tertanda tangan, itu Cahyokumolo diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei tahun 2022. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Yasona Lawli. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 504. Salinan sesuai dengan aslinya, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Kepala Biro Sumber Daya Manusia Organisasi Hukum, yaitu Sri Rezeki Nurwaningsih. Selanjutnya itu Bapak Ibu informasi terkait dengan pelaksanaan atau pengadaan ASN tahun 2022 ini.
Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi ya Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel Warga Digital, silakan untuk bisa klik tombol subscribe, kemudian jangan lupa untuk loncengnya. Silakan jika ini bermanfaat bisa Bapak Ibu share, kemudian bisa like. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.